Selamat datang, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, di channel My Novel. Kita jumpa kembali dalam alur cerita Donghua, Legend of Martial Immortal, versi novel. Mohon dukungannya dengan menekan like dan subscribe. Tidak berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Episode 3, melangkah keluar dari pintu, Ye Chen melihat sekeliling. Ini adalah taman kecil, hanya berdiameter 20 kaki, dan ada pohon buah spiritual di tengah taman kecil. Kecuali anak laki-laki bernama Hua di kebun, dia sudah tua. Mereka bertiga duduk di depan sebuah meja batu kecil dengan seekor burung besar berjongkok di sebelah mereka. Mereka menatap makanan di atas meja. Para beku, burung jenis ini disebut binatang buas. Digunakan sebagai biksu. Setelah berbicara, Ye Chen mengetahui bahwa orang tua yang menyelamatkannya tadi malam bernama Zhang Fengyan. Dia dihapus karena memperbaiki dan merendahkan Zhongmen karena kesalahan, sehingga dia tinggal di dekat kaki gunung Hengyue Zhongling. Ayo, Kitty, ini untukmu. Hua melemparkan sepotong daging asap ke dalam mangkuk ke burung raksasa itu, dan berkata bahwa dia masih tidak lupa menyentuh kepala burung raksasa itu dengan tangan kecilnya dan menyaksikan posturnya. Saya melihat burung raksasa itu sebagai orang yang dicintai. Di sini, Zhang Fengyan tersenyum lembut dan menatap Ye Chen. Anak muda, Anda juga seorang biksu. Ye Chen, yang sedang memasukkan makanan ke mulutnya, mendengar pertanyaan Zhang Fengyan, buru-buru meletakkan sumpit dan mengangguk sambil tersenyum. Seni bela diri mana yang kamu miliki? Orang tua, aku tidak punya bakat, hanya perbaikan biasa. Sayang sekali, Zhang Fengyan menghela nafas. Feng Hua Zemao, sekarang saatnya untuk menemukan gerbang kultivasi. Lagi pula, Anda memiliki sumber daya kultivasi yang Anda butuhkan, dan itu tidak setua itu. 1. Petik 2. Pendahulu mengatakan ya. Ye Chen tersenyum lagi, dan menyembunyikan masa lalunya. Tentu saja, dia bisa berlatih lagi, dan dia pasti akan berusaha untuk mempraktikkan gerbang leluhur lagi. Zhang Fengyan mengatakan bahwa melakukan kultivasi santai tidak aman, belum lagi bahwa sumber daya latihan itu sendiri memang masalah, tetapi menjadi murid-murid berbeda. Setidaknya ada silsilah yang dapat diandalkan, dan sumber daya budidaya juga dijamin. Melihat Ye Chen berpikir, Zhang Fengyan tersenyum ramah. Orang-orang muda, apakah Anda tertarik untuk menjadi murid Hang Yuezong? Tentu saja aku tertarik. Ye Chen tertawa dengan tergesa-gesa. Dia memikirkan hal yang sama. Kekuatan Hang Yuezong tidak lemah. Zheng Yangzong, dan dia benar-benar tidak punya tempat untuk pergi saat ini. Berada di Hang Yuezong, di sini juga harus menjadi pilihan terbaiknya. Dapat dikatakan bahwa dia penuh energi saat ini, dan dia adalah pemimpin di Sekte Zhengyang. Dia sangat percaya bahwa dengan bantuan api sejati, di Hang Yuezong, dia pasti akan bersinar dalam waktu dekat. Senior, ambang batas Hang Yuezong tidak rendah. Tanya Ye Chen sambil menatap Zhang Fengyan. Ngomong-ngomong, aku menulis surat pengantar, aku yakin masih mungkin bagimu untuk menjadi murid magang. Surat pengantar. Mendengarkan 4 kata ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat orang tua itu secara diam-diam. Meskipun dia tidak bisa mengolah sampah, itu tidak begitu sederhana di permukaan. Bang! Pada saat ini, pintu Xiaoling Yuan ditendang terbuka, dan kemudian seorang pemuda berpakaian putih masuk. Yo, bagaimana kalau makan? Pemuda putih itu tersenyum sedih. Zhang Tao, apa yang kamu lakukan? Bayi harimau itu segera berdiri, menatap dengan marah pada anak berjubah putih, dan wajah Zhang Fengyan tiba-tiba menjadi suram, dan bahkan burung-burung raksasa di sampingnya berteriak tanpa henti, terbuka. Sayap besar melindungi bayi harimau di belakangnya. Ye Chen melirik Zhang Tao untuk melihat bahwa dia adalah murid Heng Yue, karena kata Heng Yue ada di jubah, dan dia bisa melihat melalui kultivasi Tao, dan dia telah mencapai gas kondensasi tingkat kedua. Hah! Zhang Tao mendengus dingin dan menatap Zhang Fengyan dengan keras. Hal-hal lama, tolong serahkan. Jika tidak jangan salahkan aku. Aku tidak memiliki apa yang kamu inginkan. Mengambil napas dalam-dalam, wajah tua Zhang Feng berubah pucat dalam sekejap. Jangan mempermalukan wajahmu. Tiba-tiba dia berteriak, dan Zhang Tao menendang meja, menendangnya dengan ganas, seperti perampok dengan pisau menjilati darahnya. Hah, hah, burung raksasa di sisi lain telah berlari maju dengan sayap berkibar-kibar. Meskipun itu adalah makhluk roh tingkat rendah, ia memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Ekspresi seseorang dengan mata besar adalah kemarahan.
Carilah kematian. Mata Zhang Tao dingin, dan ada ki yang tertinggal di antara jari-jari telapak tangannya, yang langsung mengembun menjadi bilah udara, dan langsung meninggalkan boneka darah pada burung itu. Darah burung besar terciprat dan jatuh ke tanah. Kitty, bayi harimau bergegas mendekat. Hah, hah. Burung besar itu berteriak kehabisan energi, raw begitu, tetapi masih melindungi bayi itu dengan sayap besar. Kamu jahat? Fingers dengan gemetar menunjuk ke arah Zhang Tao. Zhang Fengnian bergegas ke hatinya dan hampir jatuh ke tanah. Menyerahlah, kalau tidak jangan salahkan aku karena kejam. Zhang Tao mengambil langkah lebih dekat, tetapi kata pedas belum diucapkan. Ye Chen, di samping, menamparkan kepalanya dan menutupi wajahnya dengan tamparan. Plak, tepuk tangan renyah dan keras. Zhang Tao dipukuli, dan sebelum dia tidak bereaksi, dia menemukan bahwa lengannya ditarik oleh Ye Chen dengan parah, dan tubuhnya segera kehilangan keseimbangan, dan bahkan ketika dia terpisah dari tanah, dia dicambuk. Bang! Dengan suara keras, Zhang Tao, yang sombong dan sombong pada saat terakhir, sangat dijatuhkan oleh Ye Chen di tanah, dan tanah yang kaku dihancurkan menjadi bentuk manusia. Hah! Ludah darah menyembur keluar, dan Zhang Tao tergerak oleh organ-organ internal Ye Chen. Dalam adegan ini, melihat Zhang Fengnian tercengang. Di sisi bayi harimau, melihat Ye Chen yang kokoh, mau tak mau menelan ludah. Diakui, Ye Chen adalah serangan menyelinap, tapi kekuatannya agak menakutkan. Namun, di mana mereka tahu bahwa Ye Hai adalah Dan Hai? Jika ingin memperjuangkan ki sejati, perbaikannya sama dengan ki kental, Yu Chen Dan Hai memiliki 3 kali jumlah ki seperti mereka. Dengan cara ini, meskipun Ye Cheng Xiu adalah ki kental pertama, itu adalah ketiga dalam gas kental biasa. Orang-orang melakukan surga dan mengawasi, dan mengumpulkan lebih banyak kebajikan untuk diri mereka sendiri. Dengan kutukan Ye Chen, Zhang Tao, yang dipukuli dengan darah dan daging, diusir dari Taman Xiaoling oleh Ye Chen. Pada malam hari, Ye Chen menyampaikan vitalitas kepada kucing itu, yang menyelamatkan nyawa kucing itu, tetapi untuk waktu yang lama, sulit bagi binatang roh burung raksasa yang setia ini untuk terbang di udara. Terima kasih banyak hari ini. Zhang Fengnian sedang duduk di tangga batu, menatap lelaki tua itu, dan diracuni oleh muridnya. Bagi lelaki tua yang baik hati, itu benar-benar terluka. Apapun yang dikatakan para senior, itu hanya masalah mengangkat tangan mereka. Ye Chen tersenyum arogan. Hah, hanya mendengarkan desahan Zhang Fengnian, mata tua yang suram itu penuh dengan ingatan, seolah-olah mengingat masa lalu yang menyedihkan. Aku adalah sesepuh Heng Yuezong, hanya untuk diturunkan ke taman spiritual kecil ini karena kesalahan besar. Dan Zhang Tao itu, mantan muridku, semuanya adalah kesalahanku, dan aku tidak mengajarkan apapun. Petik 2. Tuan memimpin pintu, dan latihan tergantung pada individu. Ye Chen menghibur, para senior tidak perlu menyalahkan diri mereka sendiri, itu hanya sifatnya. Dia hanya menginginkan kutukan kakek. Bayi harimau di samping berseru, tinjunya mengepal erat. Kakek-kakek ini telah merampas segala hal selama ini, dan datang untuk menggertak mereka setiap hari. Petik 2. Kutukan surgawi. Ye Chen tidak asing dengan nama itu. Heng Yuezong memiliki pesona magis, yang disebut Tian Ling Mantra. Setelah melekat pada seseorang, dia akan menyegel energi sejati orang itu dalam waktu singkat. Pesona ini telah lama terkenal kasing. Pesona semacam ini sangat berharga. Belum pernah dikabarkan, Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa pesona semacam ini akan memiliki pesona seperti itu. Teman saya sudah menulis surat rekomendasi, dan saya akan pergi ke gunung untuk berlatih besok. Bakat Anda tidak rendah, tetapi jangan menguburnya. Sementara Ye Chen berpikir, Zhang Fengnian telah memasukkan surat dan file ke dalamnya setelah tangan Ye Chen. Ada juga file ini, yang diperkenalkan ke Heng Yue. Tidak ada lagi yang bisa dilihat. Terima kasih, senior. Episode 4. Di tengah malam, Ye Chen melompat keluar dari taman roh kecil dan mencari tempat yang sunyi. Dia menyilangkan lututnya di atas batu, diam-diam memperlihatkan api misterius dari Modanhai. Sejak dia mendapatkan api sungguhan ini, dia Ye Chen telah mendapat banyak manfaat. Dia pertama-tama memperbaiki Dantian dan kemudian membuka Danhai. Energi yang sebenarnya juga dimurnikan dan disempurnakan. Dapat dikatakan bahwa yayasannya saat ini lebih baik daripada Zheng Zheng. Yang Zong harus kuat, benar-benar luar biasa, Ye Chen berbisik, lalu menutup matanya dan mengangkat pikirannya,
pikirannya luar biasa cerah. Segera, aura tipis langit dan bumi menyatu, berpusat padanya, dan membentuk pusaran aura, yang diseret olehnya, diserap ke dalam tubuh melalui titik akupuntur seluruh tubuh, kemudian dituangkan ke Danhai, dan kemudian marah oleh api emas sejati. Di sisi lain, ia membagi api yang sebenarnya menjadi jalan yang tak terhitung jumlahnya, entah diinfuskan ke dalam meridian atau membungkus tulang, dan menggunakannya untuk meredam tulang dan meridian. Seiring waktu, dalam pengaruh halus, meridiannya telah melebar dan menjadi fleksibel, dan tulang-tulangnya telah ditempa oleh api sungguhan, dan cacatnya telah dihaluskan, menjadi halus dan fleksibel, dan sedikit emas menempel di sana. Saya tidak tahu kapan dia melompat dari batu dan marah dengan api sungguhan, membuatnya merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Sangat bagus. Ye Chen meraung dengan sungguh-sungguh. Ye Chen turun satu langkah, bergegas dengan kemarahan, berkumpul di telapak tangan, dan ada kilat kecil di antara jari-jarinya. Ben Lei, dengan teriakan nyaring, dia menamparkan batu dengan satu telapak tangan. Boom! Angin telapak tangan yang kuat membawa petir dan memecahkan batu itu. Metode ini adalah misteri serangan yang didapat dari pengalamannya, namanya adalah Ben Lei Palem, dengan potensi Ben Lei, suara guntur, dan kuat serta sombong. Karena itu, ketika melakukan teknik ini, Anda harus memiliki permintaan yang tinggi untuk kekuatan fisik, jika tidak, telapak petir yang kuat akan melukai musuh, dan mungkin juga melukai meridian dan tulang Anda sendiri. Kekurangan misteri. Namun, kerugian ini sepenuhnya diabaikan baginya. Dengan pendinginan yang benar-benar kuat, kekuatan fisik, meridian, dan ketangguhan tulangnya sudah bisa mengabaikan cedera telapak tangan Ben Lei. Menghembuskan nafas panjang, dia mengambil file yang diberikan Zhang Fengnian dan menyebarkannya. Heng Yuezong dibagi menjadi pintu dalam dan luar. Pintu luar dibagi menjadi aula, 2 taman, 3 puncak dan 8 pavilion. Aula 1, aula penegakan hukum. Jika para penatua bersalah, mereka akan diserahkan ke aula penegakan hukum. 1 pelajaran, aula perintah. Jika para murid bersalah, mereka diserahkan ke aula perintah. 2 kebun, taman rumput roh dan kebun roh. 3 puncak, puncak Tianyang, puncak Diang dan puncak Renyang adalah 3 puncak utama gerbang luar Hengyue. 8 pavilion, pavilion roh, pavilion koleksi buku, pavilion Lingdan, pavilion Wanbao, pavilion Qiankun, pavilion misi, pavilion informasi, pavilion Jiuqing. Pintu bagian dalam adalah 1 aula, 2 taman, 7 pavilion, dan 9 puncak. Sebagai perbandingan, pintu bagian dalam memiliki 1 pavilion Lingdan kurang dari pintu luar, tetapi memiliki 6 puncak utama. Itu sama dengan Sekte Zhengyang. Ye Chen menyentuh dagunya, dan dia adalah murid kabinet informasi Sekte Zhengyang. Selain berlatih, dia mengumpulkan beberapa informasi sederhana. Karena ini, dia adalah yang terakhir kali setelah menuruni gunung, murid-murid dan Yunzong memecahkan Dantian. Namun, sebagai murid kabinet informasi Sekte Zhengyang, Ye Chen sangat menyadari bahwa Sekte Hengyue ini seperti Sekte Zhengyang. Itu terlihat tenang dan tenang di permukaan, tetapi diam-diam ada gelombang gelap dan pertempuran gelap antara berbagai faksi tidak pernah berhenti. Saya tidak tahu kapan dia menutup file, mengulurkan malas-malas, dan kemudian kembali ke Little Spirit Garden, jatuh dan tertidur. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Di pagi hari, tepat ketika cahaya merah muncul dari timur, Ye Chen membuka matanya. Dengan napas panjang berlumpur, dia berbalik dan melompat dari tempat tidur, wajahnya merah padam, arwahnya penuh, dan bahkan napasnya tebal. Setelah sarapan singkat, Ye Chen berjalan keluar dari Xiaoling Yuan. Di mata, itu adalah tangga batu aneh panjang yang mengarah langsung ke Gunung Lingshan. Sampai memasuki awan, Ye Chen belum melihat akhirnya. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen mengangkat kakinya dan berjalan langkah demi langkah, dan pada setiap langkah, dia bisa merasakan udara yang sangat luas datang ke depan. Pada langkah terakhir, Ye Chen menatap dunia di depannya. Gunung-gunung di kejauhan kuat, pohon-pohon kuno menjulang tinggi, aura kabur, awan-awan menyilaukan, dan ada bangau peri menari-nari di awan dari waktu ke waktu. Aku menemukan perasaan itu di Zhengyang Song. Ye Chen tersenyum, dengan rakus menghisap aura yang berterbangan di udara. Saat Zhang Fengnian memberitahunya rute, Ye Chen berjalan menuju satu sisi. Di pagi hari, ketika aura dan esensi matahari dan bulan adalah yang paling murni,
Ye Chen datang jauh-jauh dan melihat banyak murid yang rajin duduk di batu untuk berlatih, sehingga Ye Chen melewatinya, mereka hanya melirik mereka. Sekilas, setelah beberapa belokan, Ye Chen datang ke loteng bernama Jiu King Pavilion. Ada 3 murid masuk dan keluar dari pavilion Jiu King. Setiap murid akan melihat ke atas dan ke bawah ketika dia melihat wajah Ye Chen, tetapi ketika dia mendeteksi bahwa Ye Chen hanya berat, dia juga akan menunjukkan penghinaan. Ini dia. Ye Chen menatap loteng, berjalan masuk, dan menyerahkan surat rekomendasinya. Di lobi, itu adalah seorang penatua Xing Yi yang menerima surat itu. Ketika dia mendengar bahwa itu diperkenalkan oleh Zhang Fengnian, penatua Xing Yi tidak lupa untuk melihat ke atas dan menatap Ye Chen, dan kemudian membuka surat itu. Ketika penatua Xing Yi memandangi Ye Chen diam-diam menonton penatua Xing Yi dari pavilion Jiu King. Pria ini terlihat terlalu melanggar hukum. Diam-diam, ini yang tidak bisa dihindari oleh Ye Chen. Tidak heran dia begitu, terutama sesepuh Xing Yi, yang terlalu panjang, mata, hidung, dan mulutnya miring, dan tidak miring ke samping, sehingga dia memiliki dorongan yang kuat, yaitu untuk naik dan meluruskannya. Berpaling dari penatua Xing Yi, Ye Chen memandang ke sisi lain. Selain penatua Xing Yi, masih ada 3 orang yang duduk di sana. 1 dengan perut besar dan 1 dengan kulit kurus, yang ketiga cukup normal, mereka berbicara dengan sangat baik, tidak terlihat seperti penatua ini, tetapi datang untuk mengunjungi pintu. Ketiga orang ini adalah yang pertama dari 3 puncak utama gerbang luar Heng Yuezong, Zhong Laodao, Ge Hong dan orang-orang nyata Qingyang. Setelah membaca tetua Xing Yi, dia menyerahkan surat itu kepada 3 lainnya, dan tertawa, 3 saudara, kamu berdiskusi dan berdiskusi. Yang ingin menjadi tuan dari teman Ye Chen, ini diperkenalkan oleh Zhang Fengnian, beri dia beberapa sisi kurus. Petik 2. Oh, ini baru. Ketiganya memandang surat itu secara bergantian, dan kemudian memandang ke atas dan ke bawah Ye Chen. Berapa umurmu? Zhong Laodao, yang memiliki perut besar, memandang Ye Chen. 16 tahun. 16 tahun. Zhong Laodao mengangkat alisnya, baru 16 tahun ketika dia penuh dengan kondensat. Bakatmu juga ZZ. Setelah mengatakan itu, Zhong Laodao menderita batuk kering, dan dia bangkit, menepuk perut besarnya, dan berkata, ya, ada yang harus saya lakukan di Tianyang Peak, jadi saya akan pergi dulu. Kata-kata itu tidak berakhir, si gemuk Zhong Laodao berlari keluar dari lobi, takut bahwa penatua Xing Yi akan menyeretnya kembali untuk mengumpulkan Ye Chen sebagai murid. Setelah Zhong Laodao pergi, Ge Hong juga berdiri, memegang tangannya terbalik dan melirik Ye Chen dengan pandangan menghina, Yang Feng kami tidak mengumpulkan sampah. Berbicara, Ge Hong juga berjalan keluar dari lobi. Hanya penatua Xing Yi yang tersisa di lobi. Zhong Laodao dan Ge Hong berjalan bolak-balik. Penatua Xing Yi harus fokus pada orang sungguhan di Qingyang. Saudara Qingyang, jualkan saya mie tipis dan singkirkan dia. Pria sejati Qingyang mengerutkan kening, lalu sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Xing Yi, dia jauh dari memenuhi syarat untuk memasuki puncak renyang, tetapi saya tidak bisa setuju, bakatnya terlalu buruk. Ini, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Ayo pergi dulu. Lalu, pria sejati Qingyang menjentikkan lengan bajunya dan berjalan keluar dari lobi seperti embusan angin. Yang pertama dari 3 puncak utama Heng Yuezong pergi satu demi satu, tujuannya sudah jelas, dan mereka tidak ingin menerima Ye Chen sebagai murid. Ye Chen memahami ini dengan sangat baik. Bisa dibayangkan bahwa seorang biarawan berusia 16 tahun adalah pekerja keras seperti dia. Betapa buruknya bakat ini. Jika itu bukan magang yang baik untuk pelatihan, akan aneh untuk tidak ditertawakan oleh orang lain. Namun, jika Anda membiarkan mereka tahu bakat sejati Ye Chen, saya tidak tahu apakah mereka akan kembali dan merampok. Ketiga pria itu pergi satu demi satu, dan si penatua Xing Yi sangat malu. Melihat Ye Chen di aula, penatua Xing Yi terbatuk dan tertawa. Teman kecil, tampaknya Anda hanya bisa menjadi murid magang, apakah Anda bersedia? Magang adalah magang, mungkin aku akan memperbaikinya suatu hari nanti. Itu bagus. Penatua Xing Yi mengambil kartu giok putih dari lengan bajunya, dan kemudian menjerat ujung jarinya dengan tulisan Ye Chen pada kartu giok, yang kemudian diserahkan kepada Ye Chen, tersenyum, si kecil, ini adalah merek batu giok Anda. Petik 2. Selain itu, penatua Xing Yi juga mengeluarkan botol giok. Meskipun botol giok itu disegel,
Ye Chen masih bisa mencium bau obat. Tak perlu dikatakan, apa yang ada di botol giok adalah cairan spiritual yang membantu kultivasi. Karena kamu adalah murid magang, kamu tidak memiliki latihan Heng Yue dan jubah Heng Yue, dan kamu hanya bisa mendapatkan satu botol cairan spiritual giok ini. Terima kasih, Penatua. Ye Chen mengambil Yuling Ye, dan tidak terlalu peduli tentang itu. Yah, pergi ke paviliun Lingering untuk mengambil senjata ajaib. Penatua Xingyi tersenyum dan berkata bahwa dia masih menepuk pundak Ye Chen. Dia memiliki suara lembut dan tanpa keagungan. Bekerja keras dan lihat kinerja Anda setelah 3 bulan. Petik 2. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.